Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kisah penuh hikmah berikut ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang sebuah gunung yang dapat berbicara dan merasa ketakutan kepada Rasulullah SAW, dan juga kisah ajaib dari seekor kambing kurus kerontang yang dapat mengeluarkan susu begitu sangat banyak. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Gunung yang ketakutan kepada Rasulullah SAW. Kisahnya diawali dalam sebuah perjalanan dengan sahabatnya yang bernama Uqail. Di perjalanannya, Rasulullah SAW sempat berjumpa dengan seorang nenek yang tergeletak dengan kondisi pucat dan lemas. Rasulullah pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai ibu?" Nenek itu pun menjawab sambil merintih, "Aku lapar." Kemudian Rasulullah SAW langsung memberikan bekal makanan miliknya yang dibawa, hingga kemudian habislah bekal itu. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan kembali perjalanannya. Saat itu Rasulullah pun sempat kehabisan tenaga setelah melewati gurun pasir dan terik panas matahari yang membuat timbul rasa haus yang hebat. Ketika sesampainya di sebuah pegunungan, Rasulullah SAW merasa sangat haus karena perjalanan jauh yang ia tempuh. Ia pun meminta sahabatnya untuk mencari minuman dan buah untuk mengisi perut. Setelah itu, ditelusurilah gunung tersebut dan sahabat Rasulullah hanya menemukan buah, akan tetapi tidak menemukan sumber air. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati air di gunung ini, padahal aku sudah mengelilinginya, namun belum aku temukan juga." Mendengar penjelasan dari sahabatnya itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Uqail, bagilah gunung itu dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan, jika padamu ada air, berilah aku minum." Mendengar jawaban Rasulullah yang tidak dimengerti olehnya itu, membuat sahabatnya kebingungan. Tapi, Uqail tetap pergi melaksanakan perintah dari Rasulullah tersebut. Ia kemudian sempat bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu? Apa yang harus aku lakukan? Menyampaikan salamnya atau hanya diam dan balik ke beliau lagi? Namun tiba-tiba, di tengah perjalanan pendakiannya, sahabat Rasulullah tersebut mendengar sesuatu yang aneh, yaitu suara misterius yang berkata kepadanya, "Pergilah mendaki gunung, patuhilah perintah beliau." Ternyata suara tersebut merupakan suara dari malaikat Jibril. Sahabat itu kemudian mendaki gunung dan menyampaikan salam Rasulullah SAW perihal air yang ia dan Rasulullah butuhkan. Lalu setelah menyampaikan salam Rasulullah ke gunung tersebut, sahabat itu kembali ke tempat Rasulullah berada. Ketika tiba di sana, betapa kagetnya sahabat itu bahwa ia melihat Rasulullah sedang berbicara dengan sebuah gunung. Saat itu gunung tersebut berkata, "Wahai tauladanku Muhammad, maafkan aku dikarenakan menghambat perjalananmu dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang. Aku takut engkau tidak memaafkanku. Jika itu terjadi, pasti aku merasakan panasnya api neraka." Mendengar suara yang datang dari gunung tersebut, itu membuat sahabat takjub dengan Rasulullah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat begitu heran dengan gunung ciptaan Allah yang tidak bernyawa, namun bisa berbicara dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah membalas perkataan gunung itu, "Aku akan memaafkanmu, tapi bolehkah aku meminta sedikit air untuk membasahi tenggorokanku?" Kemudian gunung itu menjawab, "Dakilah gunung ini hingga sampai puncaknya. Setelah sampai, berjalanlah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang melingkar. Di tengahnya terdapat sumber air dan buah-buahan untuk bekal engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW dan sahabatnya itu pun kemudian berjalan mendaki gunung tersebut sesuai dengan arahan gunung tadi. Sesampainya di lokasi yang dimaksudkan oleh gunung itu, sahabat begitu terkejut lantaran tidak pernah mendapati tempat seindah itu. Di sana, ia menemukan sumber air yang sangat jernih hingga banyaknya pohon yang buahnya segar dan nikmat. Wallahu a'lam. Kambing kurus mengeluarkan susu untuk Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mampu memerah susu dari seekor kambing betina yang sangat kurus hingga mengeluarkan susu yang sangat banyak. Kisahnya ini dimulai ketika beliau sedang dalam perjalanan hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dan dua orang sahabat lainnya dari Mekah ke Madinah. Saat itu Rasulullah SAW merasa lapar dan haus. Mereka berempat pun terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka pun singgah untuk bertanya,
apakah penghuni kemah itu memiliki makanan dan minuman atau tidak. Ternyata kemah itu milik Ummu Ma'bad. Saat itu Ummu Ma'bad tidak mengenal Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW meminta bantuannya, Ummu Ma'bad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa kecuali hanya seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, apakah kambing itu ada susunya? Bolehkah aku memerahnya? Ummu Ma'bad pun menjawab, demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, maka perahlah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, seraya mengusap-ngusap puting kambing kurus itu dengan tangannya yang mulia. Beliau meminta sebuah wadah kepada Ummu Ma'bad, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah hingga memenuhi wadahnya. Menyaksikan hal itu, Ummu Ma'bad pun keheranan, dan Ummu Ma'bad pun menjadi orang pertama yang meminumnya hingga kenyang. Lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilanjut dengan 2 orang sahabat lainnya, dan yang terakhir meminum ialah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya lagi menuju Madinah. Setelah Rasulullah SAW pergi, lalu datanglah suami Ummu Ma'bad ke kemahnya. Ia merasa kaget dan heran ketika melihat ada sebuah wadah yang penuh dengan susu kambing. Suaminya bertanya, "Wahai istriku, dari mana semua susu ini?" Maka Ummu Ma'bad menjawab, "Tadi kita kedatangan laki-laki yang penuh berkah." Kemudian ia menerangkan ciri-ciri lelaki penuh berkah itu kepada suaminya. Lalu setelah mendengarnya, suaminya pun berkata, "Ia pasti orang Quraisy. Sungguh, jika aku bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman dan mengikutinya." Lalu setelah beberapa tahun kemudian berlalu, Ummu Ma'bad dan putrinya datang ke Mekah. Hingga akhirnya dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan juga oleh Ummu Ma'bad sendiri dikatakan bahwa kambing kurus yang pernah diperah oleh Rasulullah SAW itu kabarnya menjadi selalu menghasilkan susu yang banyak dan diperah setiap hari olehnya untuk keluarganya di pagi dan petangnya. Dan kambing itu menjadi panjang umur dan terus diperah serta menghasilkan susu hingga 18 tahun lamanya. Bahkan kambing itu terus menghasilkan susu ketika di musim kemarau dan paceklik sekalipun. Dan hal ajaib ini terjadi tidak lain karena keberkahan dari Rasulullah SAW. Sahabat beriman, 2 kisah penuh hikmah ini adalah sedikit dari sekian banyaknya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kisah ini juga sering disampaikan oleh kebanyakan ulama dalam beberapa kesempatan, dan begitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Allah jadikan alam semesta ini patuh kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang terus bertambah keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga keselamatan dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.